Bisa, Pak. Iya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya. Sebanyak 63 orang, termasuk saya ya. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengalami kuasa kemenangan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Kasih sayang Tuhan, keselamatan yang besar yang kami terima daripada Tuhan. Untuk kami belajar, untuk kami menerima anugerah dan kuasa melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Bapa, buka pikiran kami, buka hati kami, supaya kami boleh melihat Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika kami melihat Tuhan, Yesus, kami dibebaskan. Kami bersukacita dan boleh mengalami karya Kristus yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk kami boleh mengerti dan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Screen. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah menguburkan ego. Oke. Ya, terima kasih buat Henny ya. Ini ilustrasi yang sangat bagus ya. Jadi kenapa saya pakai kata-kata menguburkan ya? Karena di dalam baptisan air kita dikuburkan ya, dikuburkan. Jadi saya pakai istilah dikuburkan. Manusia lama kita sudah dikuburkan, ya kan? Tapi ketika sudah dikuburkan, kita berjanji, ya kan? Kita berjanji untuk hidup di dalam kebenaran, tapi kenyataannya kita masih tetap hidup di dalam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan kita terjebak di dalamnya. Betul? Nah, di mana letak penyakitnya? Nah, di sini. Ego. Ya, jangan, ya, balik dulu ego tadi ya. Materinya saja dulu. Apa di judulnya saja. Ya, saya sudah besarkan suara saya. Ini sudah 100%. Atau mungkin laptop saya yang suaranya kurang besar ya. Tapi bisa didengar ya. Bisa Di didengar aku suara. jelas, Pak Kun. Di aku jelas. Berarti ada yang ya masing-masing beda-beda ya. Iya, di aku jelas. Lanjut aja, lanjut. Oke. Mm-mm. Ya, ego tadi ya, ego tadi. Bu Irma bilang jelas. Ya, ego tadi, ego tadi. Ya, judulnya dulu. Ya, thank you. Ya, ini sudah apa menyajikan hal-hal ini yang dengan baik ya. Kalau kalau kita orang tua ya lihat anak-anak nakal gitu ya. Nah, kita pasti bilang gitu kan. Nah, itu ya. Jangan, jangan gitu kan. Nah, ego ini harus dikubur. Itu anak kecil ya nya. Egonya itu anak kecil. Tetapi kita orang dewasa go ya. Kita harus maju terus. Maju untuk kita bisa mengalami Kristus ya. Maju untuk kita betul-betul bisa menyangkal diri kita dan memikul salib kita setiap hari. Ya, puji Tuhan. Jadi
Tadi puji Tuhan, terima kasih buat eh, tadi Ibu Picu ya. Eh, ada teman ya yang memakai topeng dan bahkan orang Kristen hidup dalam perselingkuhan. Apa yang terjadi sebetulnya? Itu adalah suatu kehidupan yang terjebak, ya, suatu kehidupan yang terjebak. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah Kanaan, sekarang sudah berada di tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itu ada musuh-musuh, ya. Di dalam Ulangan pasal 7, ya, ayat yang pertama dan kedua, saudara bisa lihat di sana. Ini semua musuh-musuh ini adalah ego kita. Apa kata Tuhan? Ya, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa, ya, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, ya, 7 bangsa, dan ini adalah semua ego, ya, bentuk ego kita. Dan ada 31 raja juga yang ditulis di dalam ya apa Yosua 12 ya. Kalau nanti kita di rumah bisa baca. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu. Ya, akan diserahkan kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Jadi saya belajar kebenaran ini dan mengamati kebenaran ini dan menghidupi kebenaran ini. Dan saya percaya bahwa ini adalah ego kita yang harus diselesaikan. Dan ini adalah musuh, ya, musuh kita dan musuh Tuhan. Musuh kita dan musuh Tuhan. Jadi kalau musuh kita dan musuh Tuhan, ya, itu kita sadari, tentu kita akan berjuang dengan segenap hati kita. Berjuang ini bukan dengan usaha kita ya, tetapi berjuang untuk kita bisa menang atas ego kita. Wow. Ini kelihatan sesuatu yang mustahil, tetapi kita melihat sekarang ya, apa yang kita perlu lihat dan kita pandang sekarang bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan, ditebus dari dosa-dosa kita. Nah, dari ego kita ini adalah dosa-dosa kita, hidup kita yang lama, ya, masa lalu kita, ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 berkata begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, supaya kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi siapa sebetulnya ego ini? Siapa sebetulnya ego ini? Kan ini yang kita perlu lihat. Dan ego ini adalah ada di dalam diri saya sendiri. Ada di dalam diri saudara. Tetapi ego ini adalah dosa-dosa yang telah ditebus.
dosa-dosa, sifat-sifat lama kita, perilaku hidup lama kita, ya, sudah ditebus, sudah dipakukan di atas kayu salib. Sehingga ketika sudah dipakukan, berarti itu sudah mati. Kalau sudah mati, berarti harus dikuburkan. Jadi E-nya itu harus dikuburkan. Ego itu harus dikuburkan. Setiap hari, setiap waktu. Jadi karena ego itu ada di dalam diri saya, jadi saya harus memberikan perhatian penuh. Ketika kita tidak menyadarinya, ya kan, kita akan terkecoh. Nah, seperti tadi kesaksian Bu Picu ya, kasihan sekali orang-orang itu. Dan bahkan banyak dari antara kita dan bahkan sampai kepada ya bahkan pendeta sekalipun bisa terkecoh. Nah, mari kita lihat sebenarnya Tuhan sudah membebaskan kita, ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan, ya, di mana kita bisa betul-betul mengalami kemenangan itu. Ya, mari kita sungguh-sungguh melihat, sekarang mau melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa melepaskan ego ini, kita benar-benar bisa disempurnakan sama seperti Kristus. Ya, disempurnakan seperti Kristus. Jiwa kita bisa disempurnakan menjadi dewasa seperti Kristus. Oke, saudara, pagi hari ini saya berdoa, mohon satu orang bisa berdoa, Jen atau siapa, bisa berdoa buat saya pada saat ini. Saya sungguh-sungguh mendapatkan tekanan yang sangat berat saat ini. Ya, Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tekanan yang mengintimidasi Pak pun dipatahkan. Kami percaya hikmat dari Tuhan mengalir dengan dahsyat. Amin. Ya, Silakan Bu Jen. ya. Kami berdoa bersahati sebagai tubuh Kristus. ya, Apapun kebohongan-kebohongan yang iblis taruh di dalam pikiran Pakun, yang menekan dia, yang mengintimidasi apapun juga kami katakan. Tidak ada kuasa apapun juga, karena engkau iblis, Bapa segala pendusta yang menekan, ya, mengintimidasi, membuat tekanan. Kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus, nggak berkuasa atas Pakun. Tapi sungguh kekuatan Allah, pedang, ya, kekuatan Allah, firman itu sendiri yang memerdekakan Pakun. ya, Pedang kekuatan itu yang sanggup memisahkan roh dan ya, jiwa, tubuh dan jiwa, bahkan tulang dan sumsum, segala kebohongan dipisahkan dengan setiap kebenaran. ya, Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kekuatan-Mu untuk Pakun, untuk dia boleh menyampaikan setiap kebenaran-Mu tanpa perlu rasa takut kebohongan-kebohongan yang ditaruh di dalam pikirannya. Mihardik itu di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus. Kiranya hikmat Allah mengalir buat Pakun. Kiranya perkataan Allah saja yang ada di mulut Pakun. Kiranya perkataan Allah saja yang ada di dalam pikiran Pakun. Di dalam nama Tuhan Ya, Yesus kami ya, bersahati. Kami berdoa. Terima ya, kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan mau Pakun menyampaikan kebenaran firman yang datang daripada Tuhan sendiri. ya, Kau pakai ya. mulutnya, kau Amin. pakai pikirannya, bukan karena kekuatan, bukan karena Ya, pengalamannya, tapi ya, sungguh-sungguh hatinya boleh peka, pikirannya boleh peka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tipu muslihat iblis kami hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus. ya, Silakan Pak Kun. ya. Terima kasih, Bu Jen. Amin. Ya, jadi kalau kita fokus kepada kondisi ini ya, pada diri kita sendiri, kita akan benar-benar bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Dipenuhi dengan kasih Allah. Dipenuhi dengan kekuatan Allah. Dipenuhi dengan kebenaran Allah.
kita dapat dengan mudah memperkatakan firman Tuhan. Dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena penghalang terbesar ini ada pada ego. Musuh itu harus dikalahkan. Tapi bangsa Israel sudah gagal. Kenapa? Karena musuh itu disuruh untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Seluruhnya, tapi mereka tidak musnahkan seluruhnya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kawin campur. Kompromi. Kompromi. Demikian juga dengan kita di akhir zaman ini. Kita harus hati-hati. Ya. Karena ini adalah akar dosa. Lucifer jatuh, ya. Lucifer jatuh karena aku, ego. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Begitu pula dengan Hawa jatuh. Karena apa? Karena dia menginginkan apa yang dia lihat, dia inginkan, sedap kelihatannya. Ego. Ya, itulah dosa yang kita bawa saat ini yang ada di dalam tubuh kita yang fana. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui penebusan Kristus. Melalui penebusan Kristus, kita telah dibebaskan. Dosa-dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dosa-dosa kita semuanya sudah dipakukan di atas kayu salib. Termasuk dosa-dosa kita, ego kita. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah dimatikan, ya. Firman Tuhan katakan bahwa dosa itu kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Tapi kenyataannya ya, kita masih berbuat dosa kan? Kita masih berbuat salah kan? Kita masih termehek-mehek, kita masih galau, kita masih kecewa, kita masih takut, kita masih bisa marah, kita bisa sombong, kita bisa berzina. Kenapa? Karena kita tertipu. Karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita ini adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi ada 3 pengalaman yang kita harus hadapi, harus kita lalui dalam kehidupan kita. Pertama, memang kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru, puji Tuhan ya. Roh kita sudah diselamatkan. Kemudian kita penuh dengan Roh Kudus ya, pengalaman kedua. Luar biasa, kita dipakai Tuhan, kita melayani Tuhan, kita dipakai dahsyat bahkan oleh Tuhan. Stupid black fucking nigga. Fat fucking nigger juke. Apa-apa, lanjut aja Pak Kun. Silakan Pak Kun. Bisa Masih di mute Pak Kun. atau Pak bocor Kun, dari mic-nya atau masih bocornya di dari mute. mic Pak Kun ya, yang lagi coba ditutup ya. Bukan sih. Apa? Mic-nya. Wow, Ya, silakan ini Pak Kun. pertempuran yang luar biasa. Gak apa-apa Pak Kun. Haleluya. Jadi sekalipun kita sudah selamat, ya, kita penuh Roh Kudus, kita masih bisa berbuat dosa ya. Kita masih bisa terjebak ya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan bahwa kita harus masuk ke dalam pengalaman yang ketiga. Ya. Pengalaman yang ketiga inilah
yang kita harus paham bahwa ini adalah penebusan Kristus buat kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, Roma pasal 6 ayat yang ke-6, sebab, karena kita tahu, ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita sudah mati terhadap dosa, dan dosa itu, kuasa dosa itu sudah hilang kuasanya. Ya, jangan lagi kamu menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, firman Tuhan katakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, tapi pada kenyataannya kan kita menghambakan diri terus, ya. Menghambakan diri terus kepada dosa. Jadi apa yang harus kita kerjakan sekarang? Sementara Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kita nggak kuasa menghadapinya. Ya. Rasul Paulus katakan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahatnya aku lakukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tubuh dosa kita, ya, sifat-sifat dasar dosa itu masih ada dalam diri kita. Itu tidak hilang. Ya. Karena kenapa? Karena kita berada dalam tubuh dosa. Tubuh yang diwariskan dari Adam. Ya. Tubuh ini fana. Bisa jatuh. Tetapi Tuhan bilang, sekalipun kita jatuh berkali-kali, kita tetap bisa bangkit. Kenapa? Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi karena tubuh dosa akibat Adam ini, ya, tidak kuasa menanggung dosa itu, ya kan? Makanya Tuhan menebus kita, Tuhan menolong kita, Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita tidak perlu berusaha lagi. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Apa yang kita percayai? Bahwa tubuh dosa kita sudah mati, sekarang yang mati harus terus-menerus dikuburkan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kesadaran. Ya, kesadaran apa? Ya, kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Diselamatkan, kudus, tidak bercacat celah. Ya, tetapi kita benar-benar akan mewarisi kerajaan Allah kalau kita setia, kalau kita menang. Nah, sekarang pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu diizinkan terjadi. Itu diizinkan terjadi. Kenapa? Karena kita bisa tertipu. Kita bisa lalai. Apa yang membuat kita tertipu? Apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita terkecoh? Yaitu hati kita. Hati kita. Hati ini licik loh. Jadi Tuhan nggak jadikan kita robot. Karena kenapa? Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia. Jadi ada bagian kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita untuk kita menang.
Karena kita percaya bahwa bukan hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus, tetapi Roh Kudus yang dalam kita. Ya. Jadi ketika kita menghadapi ego kita, ingat baik-baik, ya. Saya lagi menahan kemarahan saya lagi mau 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 menghadapi diri saya bagaimana supaya saya tidak berpikiran negatif, ya. Itu ada penderitaan di sana. Itu ada salib di sana. Nanti saya akan berikan satu kesaksian. Jadi antara ego dan salib itu berjalan berdampingan. Tidak mungkin kita bisa melepaskan ego kita kalau kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak melatihnya. Jadi kalau kita mau belajar di Alkitab, bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, ya, banyak hal-hal yang dikerjakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan juga Yohanes. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini berada di dalam gelanggang pertandingan, ya. Gelanggang pertandingan. Dan kalau kita berada di dalam gelanggang pertandingan apalagi dalam kehidupan ini, Rasul Paulus katakan bahwa saya harus menguasai diri. Dan bahkan dia berkata bahwa aku bukan berlari tanpa tujuan. Dan bukan seorang petinju yang sembarang memukul. Jadi ada fokus, ya. Ada fokus dalam kehidupan ini. Dan fokus ini adalah menguburkan ego itu. Karena Rasul Paulus berkata, jangan-jangan aku yang memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Jadi saya harus menguburkan ego saya. Saya harus menguburkan ego saya. Karena kenapa? Karena manusia lama itu harus disempurnakan. Tubuh dosa kita ini harus ditundukkan. Karena apa? Karena ini adalah proses pendewasaan jiwa. Jiwa kita harus dewasa. Jiwa kita tidak boleh kanak-kanak lagi. Persoalan itu ada dalam diri kita. Mari kita bangkit. Mari kita datang dan kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam penyerahan, itu berkali-kali Tuhan menyatakan lewat salib Kristus. Jadi kalau saya mengalami persoalan, ya, apalagi persoalan hubungan, ya, saya pernah dicaci maki, ya, ya, kenapa dicaci maki begitu hebat, ya? Ini pasti ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya, ya. Saya lulus kuliah, lulus terbaik arsitektur, ya, tahun 89. Tentu keluarga mengharapkan saya bekerja dan cari uang yang banyak. Tapi saya full time di gereja. Gaji tidak cukup buat keluarga. Padahal sebelumnya saya memiliki nggak susah waktu itu. Sebagai full timer, saya sudah memiliki mobil. Saya bekerja sebagai kontraktor. Tapi saya full time. Dan saya mengalami derita yang panjang. Luar biasa.
Tuhan mempersiapkan saya supaya saya mematikan ego saya. Tuhan mempersiapkan saya supaya mematikan ambisi saya. Saya seorang yang paling ambisi sebetulnya. Saya mendapatkan hadiah gebiar BCA, mendapatkan motor. Padahal itu 1 juta, hanya satu orang itu. Saya mengeluh. Bayangkan, dapat hadiah mengeluh. Apa yang ada dalam otak saya? Apa yang ada dalam hati saya yang mengecoh ini? Saya mau mendapatkan BMW. Gila ya. Sampai orang bank bingung lihat saya. Ini orang dapat hadiah kok bukan bukan senang gitu ya, tetapi saya mikirin pajaknya kan besar, 25%. Itu yang saya pikirkan. Saya seorang yang ambisius. Tuhan perlu patahkan saya. Tuhan perlu sempurnakan saya. Tuhan perlu ya menggagalkan semua rancangan-rancangan saya menurut kekuatan saya sendiri. Itulah ego saya. Jadi karena ego ini sangat berbahaya dan tidak disadari, karena firman Tuhan berkata bahwa waktu-waktu di mana saya terkecoh, Tuhan terus masih mendampingi saya. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata bahwa hati itu licik. Ada di situ? Yeremia 17 ayat 9. Nah, betapa liciknya hati. Ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kita jangan menghakimi orang-orang seperti ini ya. Itu tadi ketika Bu Picu bersaksi tentang seorang yang berselingkuh itu, ya. Itu ingat baik-baik ya. Kalau orang hatinya ini sebetulnya kan harusnya sudah ditebus hati Tuhan ini kan. Tetapi kita masih pakai hati kita sendiri gitu. Hati lama, ya. Pikiran sendiri, perasaan sendiri, keinginan-keinginan sendiri yang seharusnya dikubur, ya. Tapi kita ngikutin tuh, ngikut terus gitu ya. Mikirin terus, ya kan? Disinilah letaknya kita terjebak. Disinilah letaknya kita harus hati-hati. Hati-hati. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kenapa? Hati-hati, karena hati ini kan kalau sudah keras ya, membatu, ya, kita udah nggak sadar loh. Jadi kalau dia selingkuh, dia nggak sadar kalau dia itu sudah sudah menyimpang dan sudah jauh dari Tuhan. Nah, orang-orang ini perlu ditolong. Inilah kasih Tuhan. Tuhan tidak akan membuang siapapun. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ya kan, tentu kita harus bereskan ego kita dulu. Dan untuk itu kita mengalami penderitaan. Ya, murid-murid Kristus wajib menderita bersama-sama dengan Kristus. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalami kasih Allah. Ya, Petrus juga bisa salah. Ya, dia seorang yang ambisius. Aku mau menyerahkan nyawaku. Wow, hebat. Ya kan? Petrus berkata demikian. Yesus bilang, apakah kau mau menyerahkan nyawamu? Ketika engkau menghadapi salib. Ya, melihat salib Yesus disalib.
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu harus dipulihkan. Ambisi itu harus dipulihkan. Kita tidak boleh ambisi dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh ambisi dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh ambisi dalam bekerja. Karena Tuhan sudah tahu porsi kita. Roma 12 ayat 3. Jangan melampaui kasih karunia Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kasih Allah. Tuhan pulihkan Petrus. Dan Tuhan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau, melebihi dari saudara-saudaraku. Tuhan tanya sekali lagi, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini tanya lagi sekali lagi. Tanya lagi sekali lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Petrus sedih. Hanya engkau yang tahu Tuhan. Seringkali kita tidak tahu diri kita siapa. Bahwa Kristus yang besar, yang dahsyat, maha kuasa, Allah yang ada dalam diri kita. Itu sangat besar. Jangan kita tertipu. Jangan kita menajiskan lagi diri kita. Karena hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada Petrus, murid-murid Tuhan, para kohos, saya juga, semua kita diajar oleh Tuhan untuk dipenuhi oleh kasih Allah. Untuk dipenuhi oleh kasih Allah, tegaslah, jangan kompromi dengan ego kita. Tuhan pasti akan kasih tahu kita. Roh Kudus pasti akan kasih tahu kita. Kita tidak perlu berusaha, tetapi kita percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh ini artinya apa? Yesus berkata bahwa berbahagialah. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Miskin, rendah hati. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Inilah gunung Tuhan. Itulah kasih yang membebaskan. Bukan teori-teori. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana engkau suka. Ini nggak ada di sini ya. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu kepada orang lain. Orang lain mengikat pinggangmu, membawa engkau kemana yang engkau tidak suka. Itu salib. Kita ada dalam rencana Tuhan. Tuhan kita, penguasa kita, hidup kita adalah Allah sendiri. Kita milik Allah, bukan milik dari diri kita sendiri. Ya, banyak rahasia-rahasia yang besar di sini, tetapi nanti ini tidak cukup waktu. Tetapi mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan ketika kita sedih, kita marah, kita benci, ingat baik-baik itu adalah manusia lama. Itu adalah bentuk ego kita. Cepat balik kembali kepada kebenaran. Dan ini tentu kita sudah belajar ya. Terus-menerus ada di dalam hadirat Tuhan.
Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, Matius 26 ya, ayat 41 ada di situ. Nah, ada di situ. Nah, ada kelihatan. Matius 26 ayat 41. Ini ayat betul-betul harus diperhatikan baik-baik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita hidup dalam manusia lama, kalau kita hidup dalam ego, kalau kita terus-menerus memikirkan yang negatif, kalau kita biarkan pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh manusia lama kita, yang dipicu oleh ego itu tadi, ya kan? Kita pasti jatuh. Tapi Tuhan sengaja menguji kita supaya kita menang. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita sudah melihat bahwa bagaimana cara kita memandang, ya, memandang hidup kita ini. Ayat yang terakhir, ya, Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ya, tubuh kita ini fana ya. Ya, kenapa fana? Nggak kekal. Kita masih bisa berbuat dosa, ya kan? Masih bisa berbuat dosa, ya. Tapi kita bisa, artinya ya kalau kita tidak mau berbuat dosa itu tidak akan terjadi. Bisa berbuat dosa tetapi kita tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena kita berada dalam tubuh yang fana ini. Ya nanti, ya pada hari kebangkitan itu atau saat satu hari nanti Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang sama dengan Yesus. Ya, tubuh kemuliaan. Ya, kita kan diberikan hidup kekal kan. Dan hidup kekal itu tentu harus ada tubuh. Dan tidak bisa pakai tubuh ini. Tubuh ini fana, sudah dalam dosa Adam, ya kan. Tetapi di dalam tubuh yang kita diberikan saat ini, Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya kan, supaya jiwa kita menjadi dewasa. Kerjakan itu, kuburkan ego kita. Nanti saudara bisa rasakan itu. Apa yang terjadi? Rohani kita akan melejit, ya, ya. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya bisa mengikuti keinginannya nggak? Bisa. Tapi saya sudah tidak mau. Itulah rahasianya. Rahasia penebusan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan nyatakan kepada kita. Supaya kita hidup berkemenangan. Dapat serupa Kristus. Menjadi lima anak darah yang pintar. Berpakaian pesta. Puji Tuhan. Ya, amin. Silakan. Ya.